wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Ibu-ibu sehat, bapak-bapak? Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk menyempurnakan zikir di awal majlis ilmu yang mulia ini, mari kita mengucapkan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sekali, mohon diikuti oleh para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Islam rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang semoga Allah berkahi ini kita akan
mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat, urutan ke-102 di dalam mushaf Al-Quran. At-Takatsur artinya berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, untuk berbangga-bangga. Termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. Apa artinya jemaah sekalian? Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai manusia at-takatsur, bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia, terutama orang-orang kafir, surah At-Takatsur ini khitabnya, sasaran pembicaraan di dalam surah At-Takatsur ini kepada orang-orang kafir khususnya, dan bisa jadi juga menimpa umat Islam jika mereka memiliki sifat yang sama, mengikuti sifat atau karakter orang-orang kafir. Dan ada hubungannya, ada munasabah, kesesuaian dengan surah sebelumnya. Kalau berdasarkan urutan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Qari'ah, surah ke-101, ada munasabah, ada kesesuaian, ada alaqah, hubungan. Apa hubungannya? Di ayat-ayat yang terakhir surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, sampai terakhir. Kelak di akhirat ada banyak manusia yang ketika amalannya ditimbang, keburukannya lebih berat, sementara kebaikannya ringan. Ini khususnya umat Islam. Kalau orang kafir, jelas segala apapun kebaikan yang dia lakukan di dunia tidak bernilai sama sekali untuk kehidupan akhiratnya. Sebagaimana tadi disampaikan, ada banyak manusia, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan timbangan amal kita kelak di akhirat kebaikan lebih berat dibandingkan keburukan. Amin. Di antara faktor
penyebab timbangan amal itu bahwa keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikan, yaitu at-takatsur yang disebutkan di dalam surah at-takatsur ini. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hati kalian lalai dari mengingat akhirat, hati kalian lalai untuk beramal salih, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Para ulama menjelaskan bahwa at-takatsur di dalam ayat yang mulia ini cenderung kepada bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga dalam hal harta. Meskipun ada sebagian ulama yang lain tidak dibatasi dengan harta saja, bisa saja manusia itu bermegah-megahan dalam arti berbangga-bangga karena sukunya. Bukan suku bahasa Sunda ya. Suku bahasa Sunda kaki artinya. Karena nasabnya, karena keturunannya, karena ilmunya. Tapi sekali lagi, bahwa at-takatsur di dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan lebih cenderung kepada bahwa banyak manusia saling berbangga-bangga, bermegah-megahan, mereka mengumpulkan, menumpuk harta sehingga melalaikan mereka dari ibadah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan mengumpulkan harta untuk tujuan akhirat, itu sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala tidak mencelanya. Yang Allah Subhanahu wa taala mencelanya ketika manusia menghabiskan waktu yang Allah telah berikan kepadanya, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, untuk semata-mata mengejar dunia, untuk berniaga mendapatkan dunia. Bagaimana mauqif, yakni sikap seorang mukmin di dunia ini? Kalau ada di antara kita, di antara jamaah yang profesinya sebagai pedagang misalnya, sebagai pengusaha, maka yang terbaik bagi diri seorang mukmin, dia tidak hanya melakukan perniagaan duniawi saja, tapi sekaligus melakukan perniagaan ukhrawi, perniagaan akhirat. Apa maksud perniagaan akhirat? Perniagaan akhirat ini maksudnya adalah segala ketaatan, segala amal salih yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu perniagaan akhirat. Disebutkan di dalam Al-Quran demikian, Pak Kiai dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh di dalam ayat yang mulia ini, aktivitas perniagaan duniawi yang itu tidak melalaikan orang-orang beriman dari mengingat Allah, dari perniagaan akhirat. Rijalul la tulhihim, ada hamba-hamba Allah yang beriman, yang hati mereka tidak dilalaikan dengan apa? Tijarah wala bay', dengan perdagangan dan jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sekaligus di waktu yang bersamaan melakukan perniagaan akhirat. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-fakir menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sifatnya, perbuatannya, zatnya. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib yang melekat kepada makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala memang menawarkan kepada orang-orang beriman agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perniagaan akhirat di dalam ayat yang mulia yang tadi dibacakan, wa iqamis shalah. Mereka tetap senantiasa menegakkan salat. Itu perniagaan akhirat, Pak. Perniagaan dunia tidak melalaikannya untuk tetap menegakkan salat pada waktunya, tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya, tidak meremehkannya. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Maka hendaklah kalau ada di antara kita yang profesinya sebagai pedagang, pengusaha, tidak mengapa kita bercita-cita untuk menjadi misalnya pedagang yang sukses, yang kaya raya, pengusaha yang sukses, saudagar, tapi niatkan untuk bertakwa kepada Allah di dalam harta. Niatkan untuk melakukan perniagaan akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib maksudnya zakat. Infak yang sunnah kita membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu infak yang sunnah. Infak yang wajib bersungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga, anak dan istri, itu infak wajib. Termasuk yakni berbakti kepada orang tua dengan memberikan, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah As-Saff ayat 10 dan surah Fatir ayat 29. Surah As-Saff ayat 10 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai hamba-hambaku yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, perniagaan yang pasti menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menawarkan perniagaan, perdagangan akhirat. Bukan perdagangan dunia, tapi perdagangan akhirat. Di antara bentuk perdagangan akhirat itu Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang dia senantiasa membaca Al-Quran dan mentadabburinya, lebih utama membaca dan mempelajari, mentadabburi isi Al-Quran. Tetapi kalau aktivitas kita hanya sekedar membaca, tidak ada masalah. Jangan kemudian dipengaruhi oleh godaan syaitan. Oh, saya belum bisa mentadabburi Al-Quran, jadi bagaimana ya? Ya sudahlah, ditinggalkan. Gak boleh seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amal salih seorang hamba. Lebih utama mentadabburinya. Dan salah satu jalan untuk kita mentadabburi Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, membaca dan mentadabburi Al-Quran bersama orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sedikit ilmu berkaitan dengan itu. Nah,
Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca dan mentadaburi Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah telah rezekikan, telah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mana yang lebih utama? Infak yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sehingga dilihat oleh orang lain? Ya, yang lebih utama adalah sembunyi-sembunyi, ya, dan Allah tidak melarang untuk kita berinfak secara terang-terangan, ya. Kembali kepada niat, ya. Selama yang diharapkan adalah ridha Allah, ma fi mushkilah, ya. Nggak ada masalah. Yarjuna tijaratan lan tabur, hakikatnya yang mereka lakukan tadi, amal saleh yang mereka lakukan tadi, yarjuna tijaratan lan tabur, bahwa orang-orang beriman mengharapkan perniagaan yang tidak akan ditimpa rugi dunia dan akhirat, yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang terbesar, ya, di akhirat sana. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat harta. Menyebutkan hakikat harta. Karena belum tentu semua yang ada di sisi kita itu milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaqulu ibnu Adam, mali mali, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa'amdaita, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Ini menunjukkan obsesi yang begitu besar manusia untuk mengumpulkan harta, mengejar dunia, melakukan perniagaan duniawi semata, meninggalkan perniagaan akhirat. Hartaku, hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, hakikat harta itu, harta yang engkau miliki hanya ada 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau makan, harta yang engkau nikmati itu ada 3. Apa yang engkau makan lalu habis. Di hadapan kita ada berpuluh-puluh piring, ya, dengan berbagai hidangan, begitupun air minum, ya, berwarna-warni misalnya. Tapi yang kita minum hanya 1 gelas, yang kita makan hanya 1 piring, itulah harta yang kita nikmati. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, lalu habis. Yang kedua, apa yang kita pakai, sehingga usang, rusak, tidak layak untuk dipakai lagi. Itulah harta yang memberikan manfaat di dunia. 2 itu, makanan, minuman, pakaian untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, banyak manusia yang mengabaikannya. Apa yang engkau sedekahkan, itulah yang tersisa untuk akhiratmu. Harta yang Allah rezekikan kepada kita, lalu kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Kita infakkan di jalan Allah, ini jangan hanya dipahami bahwa kita memberikannya kepada fakir miskin, kita memberikannya kepada anak yatim. Bukan hanya itu, kita memberikannya kepada keluarga, anak istri, kita memberikannya kepada orang tua, kita menyekolahkan anak di tempat yang terbaik untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Itu bagian dari kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai yang sunnah dikejar, yang wajib diabaikan, Pak. Yang wajib ini anak istri, orang tua. Itu yang kita prioritaskan, karena itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kepada teman-teman jor-joran, royal, sementara kepada keluarga, kepada orang tua bakhil, ya, pelit, ya. Kepada orang tua nggak pernah ditawarkan, "Pa, Ma, mau makan di mana?" Ya. Ngajak makan orang tua. Ya. Kepada teman, ya, karena urusan duniawi, luar biasa, ya. Diajak ke restoran yang mahal-mahal, ya, dan seterusnya. Nah, ini hendaknya kita bermuhasabah diri, jamaah sekalian. Bekal yang kita kumpulkan untuk akhirat itu sudah sebanyak apa? Nabi SAW menyuruh kepada istri-istri beliau, menyuruh kepada ummahatul mukminin, ibunda kita kaum mukminin, untuk membagikan kambing yang sudah dipotong, ya, dibagikan kepada yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah dibagikan, Nabi SAW bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha?" Wahai istriku, apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya illa katifuhu." Ma baqiya illa katifuha. Tidak ada yang tersisa kecuali pundaknya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Baqiya kulluha ghair katifiha, atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, sebenarnya seluruhnya lah yang tersisa. Ya. Seluruh yang dibagikan itulah yang tersisa. Tersisa untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Justru yang belum dibagikan, yang masih ada pundaknya itu, manfaatnya tidak sampai kepada akhirat. Ya. Nabi SAW membahasakan tersisa. Yang tersisa untuk akhirat adalah seluruh yang dibagikan. Ya. Sementara yang belum dibagikan bukan termasuk yang tersisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Segala apa yang ada di sisimu akan lenyap. Harta yang dikumpulkan, ya, keluarga akan lenyap. Bahkan dirimu sendiri akan meninggalkan dunia. Wa ma indallahi baq. Hanya segala yang ada di sisi Allah yang kekal. Apa yang kekal? Balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebanyakan manusia obsesinya mengejar dunia, berbangga-bangga dengan harta yang mereka kumpulkan, tidak akan pernah berhenti hingga mereka diwafatkan, hingga mereka didatangi kematian, hingga tanah memenuhi mulutnya, dikuburkan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur, sehingga kalian berziarah di alam barzakh, di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ziarah di ayat yang mulia ini.
Ziarah itu artinya berkunjung, ya. Namanya orang berkunjung, singgah itu nggak lama, ya. Transit itu nggak lama, ya. Karena ada tujuan, ya, di hadapannya. Karena dia belum sampai kepada tujuan. Begitupun dengan seluruh manusia, khususnya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah alam dari alam dunia kepada alam barzakh, maka hakikatnya mereka ziarah. Maka tidak benar ada istilah kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Ya, ada ya seperti itu ya Pak. Ya, kuburan ya tempat peristirahatan terakhir. Bukan. Itu justru awal menuju kehidupan akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, jika ya, di alam barzakh, di alam kuburnya dia selamat menghadapi fitnah kubur, pertanyaan kubur, ya, maka perjalanan berikutnya menuju kehidupan akhirat Allah mudahkan. Diberikan nikmat kubur, nikmat barzakh. Sebaliknya, kalau di alam barzakh saja ya, sudah gagal, tidak selamat menghadapi fitnah kubur, pertanyaan kubur, maka perjalanan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, akan lebih sulit untuk dia lewati, akan lebih berat untuk dia lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita dari siksa kubur dan siksa jahannam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Rawahu Muslimun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia dia diberikan oleh Allah satu lembah emas, satu lembah emas itu dia miliki, Pak, pasti dia menginginkan dua lembah berikutnya. Gak pernah merasa puas, gak pernah berhenti untuk mengejar dunia, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak tenang, hartanya mengendap di rekeningnya, gak tenang. Bukan gak tenang, khawatir negeri ini kolaps, kemudian apa istilahnya itu, chaos ya, negeri ini chaos, kemudian banknya dijarah oleh rakyat, bukan ya, seperti reformasi di masa silam, bukan. Tapi dia nggak tenang ya, berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanyakan dua hal khusus untuk harta. Dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau belanjakan, engkau habiskan. Dan banyak manusia yang sudah mengumpulkan harta gagal di urusan yang pertama. Dari mana engkau dapatkan? Banyak yang mendapatkannya dari urusan-urusan yang haram, ya, korupsi dan sebagainya, menzalimi orang lain dengan hartanya. Ya. Banyak yang gagal. Bagaimana urusan yang kedua? Ya, untuk apa engkau belanjakan? Ya Allah, aku belanjakan untuk diinfakkan. Tidak diterima oleh Allah. Harta yang haram diinfakkan, ya, dengan tujuan misalnya membersihkan harta itu, ya, tidak, ya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu, ya, maha baik. Allah tidak akan menerima segala perkara kecuali yang baik, yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidak ada yang bisa menghentikan obsesinya untuk mengejar dunia itu, kata Nabi SAW, kecuali mulutnya sudah diisi dengan tanah. Ya. Dia mati, dikuburkan, berhenti sudah. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menerima siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ketiga dan keempat, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui balasan dari perbuatan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kalian betul-betul akan mengetahui perbuatan kalian. Maksud perbuatan di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tidak bertakwa di dalam hartanya, menumpuk-numpuk harta, mengumpul-ngumpulkan harta duniawi, ya, dan mengabaikan ibadah, meninggalkan amal salih. Maka mereka akan melihat balasan dari perbuatan mereka bukan di akhirat saja, tapi sejak di alam barzakh. Ya. Sehingga Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Apa manfaatnya? Sejak di alam barzakh, ya, akan menjadi cahaya baginya di alam barzakh. Ya, akan yakni menjadi sebab dia mendapatkan nikmat alam barzakh sejak di alam barzakh. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, menjauhkan dirinya dari neraka, dan insyaallah memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak. Seandainya kalian mengetahui dengan seandainya kalian mengetahui secara ilmu yakin. Ilmu yakin ini sudah sering kita dengar, ya. Berbeda dengan ainul yakin, berbeda lagi dengan hakul yakin. Ada 3 biasanya Pak Kiai, ya. Pak Kiai, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa perbedaannya? Di surah At-Takatsur ini disebutkan 2 saja, ilmul yakin dan ainul yakin, ya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin, ya. Di ayat yang kelima tadi, sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui, ya, balasan dari perbuatan buruk itu, ilmul yakin. Ilmul yakin yaitu seorang hamba, seseorang mengetahui sesuatu dengan yakin berdasarkan yakni kabar, informasi yang dia dapatkan. Itu ilmu yakin, ya. Contoh dengan membaca, misalnya dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan, ya, informasi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan api neraka kepada orang-orang kufar misalnya. Kita dapatkan informasi itu, ya, dengan yakin, berdasarkan ayat Al-Quran yang kita baca. Itu ilmu yakin namanya, ya. La tarawunnal jahim, ya, sungguh kalian benar-benar akan melihat siksa neraka. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian sungguh kalian betul-betul benar-benar akan menyaksikan siksa neraka itu, ya, dengan ainul yaqin. Apa itu ainul yaqin? Level berikutnya dari ilmu yaqin, ya. Ainul yaqin yakni pandangan matanya, ya, penglihatannya, ya, yakin menyaksikan sesuatu yang dia telah mendapatkan informasinya, kabarnya, ya. Ya. Dan ini baru akan disaksikan nanti kalau kita sudah yakni mengalaminya, ya. Di alam barzakh kita mendapatkan informasi dari Nabi SAW ada nikmat dan siksa kubur, ya. Itu baru ilmu yakin. Ainul yakinnya kapan? Ya, ketika kita masuk alam barzakh.
Allah nampakkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan nikmat kubur. Allah nampakkan nikmat kubur. Kita saksikan dengan pandangan mata kita. Ya, itu ainul yakin. Nah, hakul yakin ketika kita betul-betul merasakan nikmat kubur itu. Ya. Itu hakul yakin namanya. Ya. Jadi betul-betul merasakan nikmat kubur, merasakan surga, kenikmatan surga, itu hakul yakin. Ya. Memasuki istana yang Allah bangunkan untuk orang-orang beriman. Ya. Ada bidadari di dalamnya. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu jadi penghulu bidadari. Ya. Paling cantik, Bu. Paling cantik, paling menarik. Masya Allah. Ya. Dan tidak satu ruangan, Bu, dengan bidadari-bidadari lainnya. Beda, ya. Tidak ada rasa cemburu lagi. Ya, di dunia ada rasa cemburu, ya. Manusiawi. Di akhirat, di surga, tidak ada rasa cemburu. Ya. Terus kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Nah, ketika merasakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan, itulah hakul yakin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita sudah bisa membedakan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ya. Naam, ya. Tidak ada keraguan. Ya. Taib. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat yang terakhir ini, ya, mengingatkan kepada kita semua jamaah sekalian, khususnya orang-orang yang beriman, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ketika hisab ditegakkan. Setiap hamba berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang berbagai kenikmatan yang kalian dapatkan. Berbagai kenikmatan. Bukan hanya harta, tetapi juga makanan yang kita nikmati. Ya. Ya. Makanan yang kita nikmati, minuman yang kita nikmati ketika sedang taklim berlangsung. Masya Allah. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitupun dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini terakhir disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak dilalaikan. Dengan dua nikmat tersebut, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah, dari beramal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, as-sihhatu, sehat, wal faraghu, dan kesempatan. Ini juga dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Modal sesungguhnya untuk kita beribadah kepada Allah. Nikmat sehat. Alhamdulillah, di saat sehat kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Jamaah sekalian. Ya. Ada ta'lim di masjid, dihadiri. Ya. Ada program-program yang memberikan manfaat untuk akhirat kita, ya, kita semangat melakukannya ketika sehat. Karena kalau Allah sedang uji kita dengan sakit, ya, maka gerakan anggota badan ini, ya, sangat terbatas. Ya. Gigi yang sakit, ya, yang merasakan, ya, efeknya seluruh badan, ya, malas, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan yakni makanan, minuman yang sangat kita sukai, ya, seluruh anggota badan ini seolah memberikan seruan untuk tidak memakannya, ya, mengajak untuk tidak menikmatinya, ya. Begitupun di saat ada kesempatan, ya, kita maksimalkan untuk
diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kenikmatan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mohon izin saya sampaikan satu kisah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua orang sahabat mulianya, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di luar rumah. Ketika mereka bertemu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua sahabat mulianya. Nabi bertanya, "Apa tujuan kalian sehingga keluar rumah?" Apa kata sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? "Kami lapar ya Rasulullah." Masya Allah, tabarakallah, kami lapar. Ya. Keluar rumah disebabkan lapar, ya. Bukan ngomel-ngomel dengan istri, bukan. Nggak ada makanan, ya, ngamuk-ngamuk, enggak. Keduanya keluar. Ini Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, keluar bukan yakni untuk misalnya ngemis-ngemis dengan orang, enggak. Ya. Tapi memang untuk mencairkan suasana, ya. Sehingga yakni keadaan lapar itu mudah-mudahan berkurang ketika diajak keluar rumah, ya, karena suasananya beda kalau di dalam rumah, ya. Yakni keduanya mengikatkan batu, Pak, di perutnya, diganjal perutnya. Ya, ini usaha untuk meminimalisir rasa lapar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditanya oleh dua sahabatnya radhiyallahu anhuma. Apa jawaban Nabi? Sama, ya. Lapar, gitu kan, sedang lapar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengganjal perutnya dengan batu, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keduanya untuk yakni ke rumah seorang sahabat yang memang Masya Allah biasa menjamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya tiba radhiyallahu anhuma. Segera sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yakni pemilik rumah, ya, menyediakan makanan yang melimpah, ya, kurma yang segar disediakan dan lain sebagainya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dua sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhuma makan dengan lahapnya sampai habis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dua sahabat yang mulia, "Sungguh, ya, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati sekarang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Itu berbagai nikmat, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya nikmati pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat, ya, pasti lulus di dalam, ya, ujian pertanyaan yang nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, sampaikan, ya. Berbeda dengan kita, ya, belum ada jaminan yakni lulusnya, ya. Sehingga di antara jalan agar kita lulus ketika menikmati katakanlah makanan, minuman yang Allah rezekikan kepada kita, ya, jangan lupa untuk kita yakni menyertakan zikir di dalamnya, ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita memuji rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, ya. Kita ucapkan bismillah, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, minum. Ya, jangan lewat-lewat begitu aja, ya. Makanan, ya, lewat begitu, ya. Yakni nggak sadar sudah habis misalnya, kan. Minuman gitu juga, ya. Makan minumnya dengan tangan kiri misalnya. Ini yang seperti itu hati-hati, ya. Makan minum dengan tangan kanan, kita berzikir kepada Allah, memuji Allah. Insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, ya, akan menjadi penyebab, ya, ampunan Allah, ridha Allah didapatkan, ya. Allah berikan kepada kita, ya. Karena Nabi SAW bersabda, fima maknanya, ya, jika seorang hamba dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah habis makanannya, ya, setelah habis minumannya, ya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha dengan hamba, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jauhkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni segala dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, dan Allah menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba yang istiqamah di atas iman dan amal salih hingga kematian datang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup? Oh sudah ada yang pegang mic. Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Sudah syuruk ya? Sudah masuk. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.